Film ini diawali dengan diperlihatkannya sepasang suami istri yang sudah menjalani hubungan selama 3 tahun. Jaket kalau masih mau dipakai dicantolin lagi. Namun, belakangan ini hubungan mereka agak merenggang. Mereka sering cekcok saat sang suami pulang bekerja. Sang istri bernama Eka dan suaminya bernama Mas Aril. Sang suami bekerja sebagai satpam penjaga parkir shift malam dan sang istri bekerja sebagai penyortir barang di suatu perusahaan ekspedisi bernama Bahtera Kargo. Keesokan harinya, mereka berdua sarapan bersama seperti pasangan pada umumnya. Echa sedang berdandan dan bersiap-siap untuk bekerja, sedangkan Mas Aril tidur karena ia bekerja saat shift malam. Di tempat kerja, Echa dikejutkan dengan teman dekatnya bernama Linda. Ngapo? Kelahi lagi sama laki kau? Mas Aril yang sudah bangun segera bersiap-siap untuk bekerja sebagai satpam parkir shift malam. Kemudian scene berpindah pada Echa dan Linda yang sedang makan siang. Echa curhat pada teman dekatnya pasal hubungan pernikahannya dengan Mas Aril. Linda memberinya nasihat kepada Echa agar tetap menjaga hubungannya dengan Mas Aril, yaitu dengan cara melakukan hubungan badan sebagai pasangan suami istri. Di sisi Mas Aril, ia mempunyai senior bernama Restu. Mas Aril juga curhat dengan Restu soal hubungan pernikahannya dengan Echa di rumah. Setelah mendengarkan nasihat sahabatnya, Echa lalu berdandan untuk menyambut kepulangan suami setelah lelah bekerja semalaman. Melihat kepulangan sang suami, Echa segera menyambutnya dengan cara melepas seragam satpam yang dikenakan Mas Aril. Karena suasana yang begitu hangat, mereka sangat bergairah dan melakukan hubungan sensual. Saat mereka lagi enak-enak, ada sosok hitam yang datang dan tampak tidak senang dengan hubungan mereka. Lalu kita dibawa di dalam mimpi Echa. Ia bermimpi sedang berada di suatu kastil yang megah. Kira-kira apa yang terjadi dengan Echa ya? Tonton terus video ini. Keesokan paginya Mas Aril tiba-tiba berubah sikapnya. Dari yang semula dingin, kini mulai hangat kepada Echa. Kali ini Mas Aril ingin mengantar Echa untuk berangkat kerja. Hari ini, aku antar kamu kerja. Singkat cerita, sesampainya di tempat kerja, Echa berpamitan dengan suaminya. Melihat hal tersebut, teman dekatnya Linda tersenyum karena hubungan Echa yang membaik. Ketika Echa sedang bekerja, dia menemukan bunga melati di atas kardus. Saat dia ingin mengambilnya, tiba-tiba ada sosok pria berbaju putih yang ia lihat di dalam mimpinya. Echa berlari ketakutan hingga sampai ke kamar mandi wanita. Dengan nafas yang engap, entah mengapa dia merasa mual. Ngapo kau, Cah? Singkat cerita, pada malam hari Echa bertemu dengan sahabatnya bernama Emma. Emma curhat dengan Echa soal hubungannya bersama pacarnya bernama Desta. Dia bimbang ingin melanjutkannya ke jenjang pernikahan atau tidak. Di waktu yang sama, ketika Mas Aril ingin pulang bekerja, dia melewati lorong yang cukup gelap dan sunyi. Tiba-tiba ada sosok mirip dengan Echa yang melintas di depannya. Sesampainya di rumah, Mas Aril masih kepikiran dengan apa yang ia lihat di tempat kerjanya. Enggak apa-apa. Cuman tadi ada yang aneh aja di tempat kerja. Besok juga udah aku panggilin siapa itu? Bos Sari.
buat pijat biar kamu enakan. Keesokan harinya, Echa sedang dipijat karena merasa tidak enak badan, tapi ketika Echa membalikan badannya tukang pijat tersebut, merasakan ada janin berumur 3 bulan yang berada di dalam perut Echa. Mendengar hal tersebut, Mas Ariel tampak syok karena dia ingat baru berhubungan badan beberapa hari ini, mana mungkin sudah ada janin berumur 3 bulan. Singkat cerita, Mas Ariel mengantar Echa bekerja. Pada waktu yang sama, Echa mengabari Emma jika ia sebentar lagi akan memiliki momongan. Echa juga memberitahu Linda bahwa sekarang ia mengandung 3 bulan. Linda terkejut dan bertanya-tanya tentang apa yang dikatakan Echa barusan. Pasalnya yang ia ketahui, Echa baru saja melakukan hubungan badan dengan suaminya beberapa hari ini. Linda juga memberitahu cacing yang ia muntahkan kemarin. Linda memperingati Echa untuk berhati-hati karena ini adalah pertanda buruk. Namun Echa menghiraukan peringatan Linda dan langsung pergi begitu saja. Scene berpindah pada Mas Ariel, dia yang curhat pada Restu tentang keanehan yang dialaminya. Mas Ariel mencurigai Echa berselingkuh dengan pria lain karena kehamilannya yang dirasa janggal. Merasa kasihan kepada temannya, Restu memutuskan untuk mengganti jadwal kerja Mas Ariel menjadi jadwal pagi karena dia ingin Mas Ariel menghabiskan lebih banyak waktu untuk Echa. Mulai besok, shift kamu aku tukar ke siang. Singkat cerita, ketika Mas Ariel ingin pulang, dia kembali mendapat teror dari sosok hitam yang ada di mimpi Echa. Sesampainya di rumah, Mas Ariel yang terus kepikiran memutuskan untuk bertanya langsung dengan Echa tentang kehamilannya. Mas Ariel butuh bukti logis untuk membuktikan kehamilannya. Mendengar tuduhan sang suami, Echa sangat marah dan memutuskan untuk pergi ke dokter kandungan pada esok hari. Singkatnya, mereka sudah berada di ruangan dokter kandungan. Setelah dicek, perut Echa kosong melompong, artinya Echa negatif hamil. Sang dokter menjelaskan bahwasanya ada penyakit bernama kehamilan palsu, yaitu kondisi di mana wanita yang sangat ingin memiliki anak, mereka berhalusinasi jika mengalami kehamilan. Gejala kehamilannya memang ada, namun itu hanya respon otak terhadap tubuhnya, bukan kondisi kehamilan sebenarnya. Karena fakta yang pahit tersebut, di tempat kerja Echa tampak murung dan masih tidak percaya jika dirinya tidaklah hamil. Linda yang mendengar kabar buruk tersebut memutuskan untuk mengajak Echa kepada seseorang yang dapat membantunya. Singkat cerita, ketika mereka telah sampai di pondok pesantren, mereka berdua menemui seorang ustadz. Dia bernama Ustadz Zaini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masuk sini, masuk. Ayo masuk. Ustadz Zaini mengatakan jika Echa harus sering mengucapkan basmalah ketika ingin melakukan segala sesuatu. Linda membenarkan perkataan Ustadz Zaini dan menyuruh Echa untuk membaca basmalah ketika ingin tidur agar tidak bermimpi aneh. Ustadz Zaini yang penasaran dengan mimpi Echa, dia bertanya sejak kapan Echa bermimpi aneh. Echa tidak tahu persisnya kapan. Ustadz Zaini menuturkan jika seseorang mimpi aneh, maka itu adalah tanda jika dia disukai oleh bangsa jin. Echa masih ngotot dan berkata jika mimpi itu tidak ada hubungannya dengan kehamilannya. Ustadz Zaini menyadari ada yang aneh dengan perilaku Echa. Pada malam harinya, ketika Mas Ariel sedang asik nongkrong, tiba-tiba dia dihampiri oleh Restu. Mas Ariel menceritakan segala sesuatu yang dialami olehnya dan istrinya. Restu meminta Mas Ariel untuk selalu menemani Echa dan menyuruhnya untuk segera pulang. Scene berpindah ke Linda. Setelah dia mengantarkan Echa ke rumahnya, Linda sedang OTW untuk pulang. Di tengah perjalanan, dia menemukan kucing hitam yang menghalangi jalan. Karena Linda pecinta kucing, dia lantas menggedong kucing hitam itu ke pinggir jalan. Ketika berbalik, kucing itu masih mengeong keras. Linda yang tidak tega memutuskan untuk memeriksa keadaan kucing tersebut. Ketika dia kembali, kucing hitam yang dia lihat barusan sudah menghilang, namun suaranya masih ada di sekitar itu. Linda kemudian mencari di mana asal suaranya, tapi yang tidak Linda ketahui ada sosok hitam yang sedang mengintai Linda. Dan ketika Linda berhasil menemukan asal suaranya, inilah yang terjadi. Keesokan harinya, setelah kematian Linda, Echa dan Mas Ariel sangat terpukul atas kejadian naas tersebut. Echa berkata jika ini semua adalah salahnya dan dia ingin memperbaiki kesalahannya. Aku yang salah. Aku yang gak bisa ngambil sikap.
Scene berpindah pada Echa yang tengah diruqyah oleh Ustadz Zaini. Echa, Mas Aril, dan Emma sangat gugup karena takut hal buruk akan terjadi. Dan benar saja ketakutan mereka pun kejadian. قل هو الله أحد الله الصمد لم الله أكبر. Setelah proses ruqyah selesai, Ustadz Zaini mengatakan jika jin yang berada di dalam tubuh Echa bernama Jin Dasim. Jin Dasim tidak ragu untuk menghabisi siapapun yang menghalangi cintanya, dan dia sering membuat rumah tangga hancur. Sebelum mereka pulang, Ustadz Zaini memberikan secari kertas yang berisi doa-doa untuk melindungi Echa dari gangguan Jin Dasim. Beberapa saat kemudian, ketika Echa terbangun dari tidurnya, Mas Aril bertanya pada Echa apakah dia masih bermimpi aneh. Untungnya Echa berkata tidak. Akhirnya Mas Aril dan Echa merasa lega. Tapi apakah kalian kira terornya sampai di sini saja? Tentu tidak dong. Singkat cerita, 14 hari pun sudah berlalu. Mas Aril dan Echa melakukan rutinitasnya seperti biasa. Pada malam harinya, Mas Aril memberikan kabar baik jika dirinya mendapatkan kesempatan kenaikan pangkat. Namun Mas Aril harus di luar kota selama seminggu. Tetapi Mas Aril ragu dan tidak bisa meninggalkan Echa sendirian di rumah. Takutnya hal-hal aneh kembali terjadi. Tetapi Echa meyakinkan Mas Aril jika dirinya akan baik-baik saja. Echa mendukung jika Mas Aril harus keluar kota. Setelah kepergian Mas Aril, Echa yang sendirian di rumah memutuskan untuk menelpon Emma, tetapi Emma masih memiliki urusan dan tidak dapat menemani Echa. Karena tidak ada yang menemani Echa sangat mengantuk karena tidak ada teman ngobrol. Saat dia ingin terlelap, ada suara gedebruk dari lantai 2. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Keesokan harinya, Echa sangat sumringah karena semalam dia tidak bermimpi aneh. Beberapa saat kemudian, saat Echa sedang bekerja, dia ingin mengambil barang di gudang. Tetapi ketika Echa ingin mengambil barang itu, hal yang aneh pun terjadi. Serem sekali, Echa yang kembali diteror oleh Jin Dasim harus melihat kesurupan massal di tempat kerjanya. Singkat cerita, scene pun berpindah pada malam hari. Echa yang malam itu ditemani oleh Emma menceritakan tentang apa yang dialaminya di tempat kerja. Emma yang mendengar kisah dari sahabatnya lantas menenangkan Echa. Meski begitu, Echa tampak sangat khawatir. Dia takut jika kejadian yang dialami Linda beberapa hari lalu terjadi dengan Emma. Dia takut semua orang terdekatnya akan dibunuh oleh Jin Dasim. Pada waktu yang sama, telepon rumah berbunyi. Ternyata itu adalah Mas Aril. Dia mengabari akan segera pulang dan membawa Echa kepada Ustadz Zaini untuk kembali diruqyah. Mas Aril memperingati Emma untuk jangan membiarkan Echa tertidur, karena terakhir dia bermimpi Linda harus menjadi korban kekejaman Jin Dasim. Saat malam mulai larut, Echa sangat mengantuk dan hampir terlelap. Namun Emma yang berusaha membuat Echa terjaga harus gagal karena Echa sudah mengantuk ekstrim. Emma yang melihat Echa sudah tidur segera membangunkannya berulang kali. Tapi usahanya sudah terlambat karena tiba-tiba kembali kepada Echa. Sebangunnya Echa dari tidurnya, dia yang menyadari telah ketiduran lantas terkejut karena tiba-tiba perutnya sudah membesar. Echa yang sudah mulai gila, dia memukul perutnya secara membabi buta. Setelah mengalami pendarahan, dia yang memiliki ide gila pun lantas mengambil hanger di lemarinya. Setelah mengambil hanger, Echa turun ke lantai bawah dan OTW ke kamar mandi. Tapi sesampainya di kamar mandi, Echa ingin menggugurkan kandungannya, namun dengan cara yang sangatlah ekstrim. Ngilu sekali, Echa yang sudah gila malah memasukkan ujung hangar ke dalam anunya. Singkat cerita, sesampainya Mas Aril di rumah, dia yang panik melihat darah di anak tangga, langsung menuju kamar mandi dan mengikuti bercak darah tersebut.
Singkat cerita, setelah Mas Aril dan Emma membawa Echa ke kediaman Ustadz Zaini, langsung dilakukan pensucian dengan cara meruqyah Echa. Kemudian Ustadz Zaini bersiwak terlebih dahulu sebelum melakukan ruqyah pada Echa. Echa yang tengah pingsan, ternyata dia berada di dalam mimpi. Di mimpi itu, dia kembali memimpikan kastil yang ia lihat di mimpinya beberapa hari yang lalu. Di luar mimpi, tampak Ustadz Zaini beserta santrinya sedang membacakan ayat-ayat untuk mengusir iblis Dasim. Di dalam mimpinya, Echa dapat mendengar suara dari luar dengan sangat jelas. Di tengah kebingungan, Echa yang berusaha keluar dari kastil yang mengerikan itu malah harus bertemu dengan Jin Dasim. Echa yang tertangkap oleh Jin Dasim di dalam mimpinya, lantas mengalami kesurupan ekstrim, di mana kasur yang digunakan untuk mengikat Echa sampai terbang hingga hampir menyentuh plafon. من شر ما خلق Jin Dasim yang sudah mulai kepanasan karena dibacakan ayat suci langsung menghilang seperti kentut. Setelah kondisinya sudah agak mendingan, Mas Aril memutuskan untuk membisiki Echa. Dia meminta maaf kepada Echa karena belum sempat menepati janjinya selama ini. Mas Aril juga membisikkan Echa ayat-ayat suci yang dibacakan oleh Ustadz Zaini dan para santrinya. Echa yang mendengar jelas dari mimpinya segera mengikuti ayat-ayat yang dibacakan Mas Aril. Akhirnya, istana yang dihuni Jin Dasim pun runtuh. Kemudian Echa yang berhasil terlepas dari cengkraman Jin Dasim segera keluar meninggalkan kastil yang runtuh bersama Jin Dasim. Setelah beberapa saat, akhirnya Echa berhasil siuman meski mendapat luka cakaran di lengan kirinya. Dan pada akhirnya anak dari Jin Dasim yang berada di kandungan Echa pun lenyap. Di akhir scene, kita diperlihatkan Echa yang kini sudah memakai jilbab dan sudah punya 2 orang anak. Tapi ketika anak laki-laki Echa sedang bermain bola, tiba-tiba ada yang menangkap bolanya. Dan sosok ini pasti tidaklah asing. Makasih ya Om. Omnya baik ya Tante. Waduh, akankah ada serial kedua? Kita tunggu aja lah. Oke deh guys, mungkin cukup di sini saja alur cerita film kita pada video kali ini. Oh iya, berhubung ini adalah video pertama saya, jadi saya minta untuk kritik dan sarannya sama teman-teman di kolom komentar, pasti saya akan baca kok. Jangan lupa juga untuk subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan jika kalian suka dengan video ini, klik juga tombol like-nya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye guys.